Hosana bagi Tuhan, kami agungkan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau hadir tengah kami. Kau pulihkan kami. Engkau lawat kami Tuhan. Glory, glory bagimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Biar kami sembah, biar kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami patahkan kuasa setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan, berikan kemenangan, berikan kekuatan. Kau lawat kami, Kau jamah kami anak-anak-Mu yang sudah ada Tuhan. Seberapa yang sudah hadir, biar kami tinggikan, kami bermazmur bagimu. Hale, hale, Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan memulihkan kami. Terpujilah nama Engkau dahsyat. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Allah yang kami sembah. Allah yang kami puji. Amin. Mulia, sembah Raja mulia, amin. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Sekali lagi, Kau Allah yang mulia, mulia, yes, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Angkat suaramu, kami puji, kami sembah. Oh dipuji, amin, ditinggikan, amin, namanya Yesus. Hormatlah, mulia
muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Angkat suaramu ke Allah yang mulia, mulia. Sembah Raja mulia. Amin, amin. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya, dipuji disembah, oh dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Raja yang mulia, kami sembah. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, tinggikan Dia, agungkan Dia, sembah. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan Tuhan, Kau pulihkan umat-Mu, Kau pulihkan jemaat-Mu. Engkau lawat kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, Roh Kudus-Mu Bapa. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau besar, Allah yang besar. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Memberikan kemenangan, memberikan kemenangan. Iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Haleluya. Yesus, beri kemenangan, bebaskan kami, lepaskan kami dari semua ikatan-ikatan kuasa setan, kuasa iblis, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Tuhan,
Bangkitkan roh-Mu atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Kau akan melawat kami, Kau akan menjamah kami. Karena Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar Tuhan. Inilah doa kami padamu Yesus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu amin. Yes, yes, haleluya. Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ya, 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 amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib. Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu semua, jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan. Untuk kami selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Oleh karena itu aku percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Tidak pernah berubah janji-Mu. Oleh karena itu berkati anak-anak-Mu selalu menyempatkan waktu mereka. Hari Sabat Tuhan. Untuk kami datang kepada Tuhan. Untuk kami memuji, membesarkan, mendengar suara Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam pimpinan Tuhan semua urapi Tuhan yang melayani-Mu. Pemain musik baik kami yang memimpin pujian. Bahkan terutama hamba-Mu yang menyampaikan berat-Mu. Kebenaran firman-Mu, biar urapan Allah akan memenuhi hamba-Mu. Roh Kudus selalu diam pada hamba-Mu Bapa. Aku percaya sehingga kami pulang dari tempat ini tidak biasa-biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa. Segala beban masalah apapun yang kami bawa, sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Masalah Tuhan sudah bereskan. Aku percaya kami akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak. Kalau ada kuasa iblis, kuasa setan, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa-Mu melayang-layang atas kami Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji, jadikan semua seperti Daud menari melompat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak bisa ke gereja, mungkin mengalami masalah, mungkin mengalami sakit penyakit. Tapi semua sehat di tempat ini, semua tidak ada yang sakit. Semuanya bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita datang kepada Tuhan dengan hati gembira dan senyum yang gembira, ya.
Kalau kita nggak gembira, kita nggak happy, cepet tua saudara, ya kan? Maka mukanya boros, ya kan? Makanya ada yang mukanya itu kayak baby face, karena hatinya gembira, ya kan? Karena kita sering murah mukanya, ya kurang senyum atau gimana, itu cepet, ya kan? Cepet tuanya. Tapi pagi hari ini Tuhan memberikan kegembiraan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan hati yang gembira. Amin. Hei. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja datang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh suka. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Sambut hadirnya Sang Raja dan ku bersorak-sorai memuji Dia. Hey, 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 hey. Dan pohon-pohon pun bertepuk. Amin. Ye. Sekalian. Yesus Tuhan Raja di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh suka. Hei, hei. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Ye ye ye. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, haleluya. Biar kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, senyum yang gembira. Haleluya. Kita akan pujian lagi. Kita bersyukur pada Tuhan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Amin. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiaku padaku. Aku pun bergoyang dan bumi pun mengucap, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun
pun mengamuk, tetapi apa? Selama-lamanya. Salalalalala. Amin. 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 La 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 la. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalalalala. Aku Cinta amin. Salalalalala. Aku cinta Yesus. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh. janjimu Tuhan. Biar gunung pun Beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal, selama-lamanya. tetapi firman-Mu tetap kekal lamanya. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Tetap kekal selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Tetap kekal, tidak akan berubah. Demikian kita cinta kita kepada Tuhan tidak akan berubah. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap satu, cinta kepada Tuhan. Tetap Yesus. Tuhan akan memberikan kegirangan dan sukacita. Haleluya. Tuhan memberikan kegirangan. Di Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, amin, bagi kaum Yehuda, umatnya Berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Oh, Tuhan memberiku kegirangan dan suka cinta melimpah. ya minyak yang baru. Dicurahkan, Haleluya. ku bersorak. Amin. Ya, Tuhan akan memberikan kegirangan, Tuhan memberikan sukacita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Yo, inilah saat yang dinanti, firman
kulihat penuaian yang terjadi yang melanda. Yo, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Super sekali Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kita bersorak. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Karena Tuhan katakan, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Dan segala yang bernapas memuji Tuhan. Oleh karena itu saudara, selagi masih ada kesempatan, waktu untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan. Belum ada sebulan teman saya saudara meninggal dunia. Pada waktu mereka khotbah, menyampaikan firman Tuhan, geblak jatuh ke belakang, nggak ketulungan. Dia pelayanan di daerah GBDI Cibubur sana, ya kan. Mereka diselamatkan, nggak bisa terselamat ya. Akhirnya Tuhan panggil teman sekolah saudara itu, ya. Dia dibawa ke Manado akhirnya, jadi kubur di sana. Kalau memang Tuhan waktunya sudah panggil, dalam keadaan apapun pasti kita akan pulang, semuanya akan pulang ke sana. Tetapi selagi sehat, selagi kuat, ayo kita datang kepada Tuhan. Ayo kita gunakan waktunya untuk kita selalu berdoa, merenungkan kebaikan Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Semua mau berhasil dalam hidup kita. Kita mau sukses, tapi kita selalu menyempatkan waktu buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat. Karena firman-Mu terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Amin, amin. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus. Amin. Haleluya. Oh, bersama Dia, sama Dia hatiku damai. Dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup tantangan,
satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun penolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah keamen. Amin, amin. Haleluya, haleluya. hatiku tenang Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku. Benar Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kedamaian Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya bersama Yesus hatiku tenang. Haleluya Yesus. Banyak tantangan, banyak cobaan yang kami hadapi, tapi hanya satu, hanya Engkau Tuhan. Engkaulah jawaban hidupku Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama Dia hatiku tenang walau Kau yang memberi ketenangan Tuhan. Banyak tantangan Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat menghibur kami. tak seorang pun dapat, Tidak ada seorang pun yang menolong kami Bapa. hanya Yesus Haleluya Yesus. jawaban hidupku. Hanya Engkau jawaban hidupku Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, kalau hanya Yesus jawaban hidup kami, maka hidup ini seharusnya tidak akan berat. Asal benar-benar kami percaya, karena Engkau Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang mampu menyelesaikan dan memenuhi semua kebutuhan kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu, dan akan menjadi tidak mustahil bagi kami apabila kami benar-benar percaya kepadamu. Itulah yang membuat kami tidak akan percuma hidup ini Bapa. Sebab apabila kami percuma hidup ini karena Engkau sudah tebus kami, maka kami pun akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena kami tidak menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Seberapa banyak kami yang hadir Bapa, mampukan kami semua Bapa bertumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan. Tidak percuma hidup ini. Terpuji-pujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita punya tema yang mengerikan ya. Hati-hati jangan hidup percuma. Ya. Tapi tema ini bukan saya ngarang sendiri ya, bukan saya nakut-nakutin, tapi tema ini kita boleh baca dalam kitab Lukas. Ya. Lukas pasal yang ke-13. Saya baca satu perikop supaya kita dapat menangkapnya. Kenapa jangan percuma hidup ini. Oke. Pasal yang ke-13 kitab Lukas mulai ayat 6 sampai ayat 9. Hanya 4 ayat. 6, 7, 8, 9. 4 ayat saja. Tapi saya harapkan supaya kita benar-benar mau memperhatikan
Sebab waktu-waktu ini waktu yang jahat. Waktu-waktu ini waktu yang sangat sempit bagi setiap kita. Dan lebih lagi, waktu-waktu ini begitu banyak orang yang menderita. Padahal satu saja, asal punya Yesus. Ya, kemarin ada satu orang bertanya begini ke saya. Ternyata karena ada yang kasih kesaksian, orangnya dalam keadaan terbatas lah kehidupannya ya. Tetapi dia memberikan kesaksian bahwa segala sesuatu selalu tercukupi pada waktunya. Ya. Kemudian diceritain juga tentang Mbah Mun ya, ada yang jadi viral ya. Mbah Mun yang jual gudeg di pasar Jogja, di mana 5 apa 4 anaknya ya. Satu yang paling kecil di UI, 2 di UGM, 1 di ITB. Pokoknya semuanya bisa sekolah dari jualan dia. Kemudian dia dipanggil waktu ada wisudawan, dia jadi kesaksian. Kemudian ditanya, Mbak Mun, kok Mbak Mun hidup bisa membiayai anak-anak? Bagaimana caranya? Ya karena saya kan kerja. Kan Mbak Mun cuma jual gudeg. Dia bilang, ya kalau pas bayaran pasti ada uangnya. Terus bagaimana caranya? Kan ada Gusti Yesus. Ya, jadi semua tepat waktu, semua tepat waktu. Nah, anak-anak itu kok enggak nakal-nakal, ya bisa sekolah baik. Dia bilang, kalau dia nakal ya cuma nasihatin aja. Jadi Mbak Mun enggak punya masalah. Masalah itu apa? Dia balik nanya katanya. Jadi dia merasa tidak ada masalah. Saya merasa bahwa kalau semua kita memang mengandalkan Yesus ya, hanya Yesus. Ini enggak boleh sebagai satu nyanyian aja yang kita ngomong. Saya begitu nyanyi itu, iya memang Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, tadi saya ditanya oleh Pak, ya, karena kebetulan dua-dua pakai hijau katanya, sehati pakai hijau. Terus tanya, datang sendiri. Saya bilang iya, nyetir sendiri iya. Saya nyetir sendiri, kenapa? Semakin tua saya merasa bahwa semakin harus mandiri. Karena kan anak dia hari ini ujian, bagaimana dia mau antar. Suami ada di gereja, jadi memang harus belajar mandiri semakin tua. Mama saya anak 9, tapi akhirnya juga mandiri karena ya sebagian ada di luar, yang di sini pun tersebar. Jadi dia tinggal belas kasihan anak-anak yang kalau mau jaga. Setengah tahun selalu ada di saya pasti. Saya belum sempat bawa ke sini ya. Tapi udah meninggal, 88 tahun. Dan dia memang sangat mandiri. Nah saudara dikasih Tuhan, ternyata mama saya itu mandiri karena ada Tuhan. Dia banyak duduk diam, kenapa berdoa buat 9 anak kan? Belum 9 mantu. Belum cucu dan semua-semua, saya hitung-hitung waktu mama saya meninggal kita udah 72. Dari mama dan papa udah 72. Sekarang udah hampir 80. Karena kan yang cucu juga udah menikah, udah punya lagi buyut. Itu hal yang luar biasa kan ya. Cuma karena punya Yesus. Nah di luar sana banyak orang tidak punya Yesus. Makanya ada artis bunuh diri, ada konglomerat bunuh diri, ada, waduh saya bilang, bodoh sekali ya kamu ya. Saya sampai suka nantang orang-orang di gereja. Kalau kamu rasa sampai hidup ini berat dan ingin bunuh diri, sekarang saya antar ke rumah jompo. Ya, di rumah jompo sana banyak oma-oma, opa-opa yang pingin ada teman. Hanya untuk ngobrol. Nggak apa-apa, hanya untuk ngobrol dan kamu berguna di sana daripada bunuh diri. Ya, mengapa? Karena tidak punya Yesus. Nah, tapi sebagian jangan disalahkan mereka. Kita punya tetangga banyak tidak kenal Yesus, padahal kita datang di gereja tiap minggu. Nah olehnya saya mau baca dulu nih ya, ayat yang ke-6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, Lukas pasal 13. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi kebun anggur tapi ada numbuh satu pohon ara. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Perhatikan, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Ini pohon ara ini diumpamakan sebagai kita, jemaat yang sudah ditebus. Sudah ditebus, kita ini bisa berbahagia, sudah ditebus. Kita bisa sakit, kita tahu berseru pada siapa. Kekurangan kita tahu berseru pada siapa. Ada masalah rumah tangga, kita tahu berseru kepada siapa. Saya suka bertanya karena di gereja banyak orang seberang ya, orang yang tidak mengenal Yesus yang akhirnya percaya pada Yesus.
Dimulai dengan saya dulu waktu memulai ibadah, saya suka pergi berkunjung ke jemaat. Jemaat di sana kan rata-rata kurang mampu ya. Mereka bekerja di pasar induk, yang jualan di pinggir jalan, yang buah-buahan itu kalau saudara pergi RL pasar induk itu mereka tuh jualan teh, kopi dan lain-lain ya, yang angkot dan lain-lain. Jadi kalau saya berkunjung ke rumah mereka untuk saya khotbah, saya berdiri depan pintu, itu kan lengket-lengket, cuma gang lengket-lengket. Saya teriak hanya untuk dalam rumah, tapi saya teriak. Kenapa? Agar orang di seputar sana mendengarnya. Apalagi kalau ada kematian. Kalau ada kematian kan tidak batas agama, tidak batas suku, semua datang kan, tetangga-tetangga pada datang. Itu kesempatan bagi saya sekali untuk berbicara dengan lantang tentang keselamatan hanya ada dalam Yesus. Karena saya melihat ketika saya bertanya mereka yang percaya pada Yesus, akhirnya saya bertanya, kenapa kamu bisa percaya? Hampir semua jawabannya mirip-mirip, bahwa perbedaannya hanya, tapi itu fatal sekali. Dia bilang, persoalannya tetap sama ketika saya belum percaya Yesus. Tetapi di dalam Yesus kenapa ya? Ada satu sukacita, ada damai, dan persoalan itu tidak menggerogoti hidup. Selalu ada jalan keluar. Persoalannya masih sama, ya kekurangan masih sama, mesti kerja keras masih sama. Tetapi jalan keluar bagi mereka ada dalam Yesus, itu lebih melegakan. Itulah sebabnya Yesus berkatakan, kuk yang kupasang ringan adanya, belajarlah daripadaku. Ringan, bukan ringan tidak ada masalah, bukan. Aduh, saya berkata dari semua masalah, sakit penyakit kah, masalah rumah tangga, masalah keluarga, aduh masalah dibully, masalah dihina, masalah di pojok, saya udah rasa semua itu. Waduh, itu enggak kira-kira. Kadang-kadang merasa bahwa Tuhan bagaimana ya. Pernah saya merasa saya ingin keluar dari gereja. Padahal kan saya salah seorang pendiri. Pernah ingin rasa pergi keluar. Tapi itu Roh Kudus kuat sekali berbicara. Memulai dengan roh, meneruskan dengan roh, mengakhiri dengan roh. Nggak bisa pakai daging, nggak bisa pakai perasaan. Justru manusia menajamkan sesamanya. Ya kan, besi menajamkan besi. Nah saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sini, pohon ara itu lambang Israel kan. Saudara bisa baca di Matius 24, dikatakan bahwa apabila tunasnya mulai dan bangsa-bangsa lain, pohon-pohon lain mulai bertunas, saatnya. Atau saya baca sedikit ya, Matius pasal yang ke-24. Ya. Ayat yang Matius 24, ayat yang ke-35. Ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Saudara, Israel itu tidak ada lagi negara sejak tahun 72. Ini kan udah 2024. Dari tahun 72 Masehi, ya Israel itu udah tidak ada. Bait suci itu udah dibongkar, udah dirombak, udah dihancurin oleh, itu ada di Matius pasal 24 mulai ayat pertama ya. Kaisar Titus, Jenderal Titus, dibawa ke Kekaisaran Roma, sudah menghancurkan. Di atas batu yang satu tidak lagi tersusun batu yang lain. Yang tinggal yang tembok itu, yang tembok ratapan yang sepotong itu. Nah sudah dikasih Tuhan, ketika dia hilang, ya ribuan tahun, 1946 kalau nggak salah ya, antara 46, 47, 48, disitulah Israel mulai muncul. Ya, nah di saat itulah mulai Indonesia, Korea muncul, ya pohon-pohon lain bertunas. Jadi lambang pohon ara itu selalu berbicara tentang Israel. Dan saudara pernah melihat pohon ara? Harusnya pernah. Kalau saudara ke Departemen Pertanian bilang aja pohon buah tin ya, fig tree. Saya pernah tanam di rumah dan itu tidak ada bunga, langsung keluar langsung buah. Buahnya bulat, agak gepeng, satu ujungnya agak tajam. Kalau dia sudah mulai kuning sedikit, udah boleh dimakan. Enak. Kenapa? Tidak terlalu manis sekali, tapi manis, tidak manis sekali, manis dan enak. Kalau di Israel kan sudah dikeringin, ya, yang kalau mau beli yang sudah ini, atau pergilah. Saya pernah ke Israel dan melihat pohon itu baru kali itu waktu saya lihat. Pohonnya cukup tinggi, ada di pinggir jalan. Saya minta tour leader, boleh nggak kita berhenti, kita turun, kita lihat. Pantas kalau Sakyus naik pohon ara, karena bisa dinaikin. Saya mah tinggal pendek-pendek terus sampai udah mati karena nggak terawat dengan baik. Tapi saudara bisa beli di ini ya, bisa beli di Departemen Pertanian. Ada pohonnya. Nah saudara, di sini dikatakan pohon ara bertumbuh di kebun anggur. Jadi yang dirawat sebenarnya kebun anggurnya. Tapi dia nompang
hidup dan tidak ditebang. Padahal mestinya mengganggu anggur yang menjadi mata pencarian mereka. Karena kan harus bikin wine dan yang lain-lain ya. Nah, tapi tuan tanahnya memberikan kesempatan dia hidup. Coba bayangkan, yang pendek aja sudah berbuah, ya cepat sekali berbuah. Dan dia berbuah tidak berhenti-berhenti, setiap tangkai pasti keluar buah. Tidak berhenti. Nah ini udah 3 tahun tidak berbuah, ya layak dong kalau tuannya datang dan ditebang. Sudah dikasih Tuhan, kita ini ya dikasih kesempatan hidup. Kenapa? Harusnya semua kita binasa. Ya boleh hidup seperti apa masa kini, mau hidup mewah, hidup sederhana, boleh hidup. Tetapi saudara, kalau tanpa Yesus, ujung-ujungnya Alkitab berkata dia jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai pada Bapa kecuali lewat dia. Nah, kita kalau tidak lewat dia udah pasti binasa. Tapi ada tawaran kan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga yang percaya padanya tidak binasa. Nah, yang dimaksud binasa kan bukan mati di kubur di San Diego. Yang dibilang binasa adalah tidak bertemu Tuhan untuk selama-lamanya, maut. Nah ketika kita diberi kesempatan untuk tidak binasa untuk selama-lamanya, tapi tidak berbuah. Nah ini menjadi masalah. Jadi pakai sendiri keselamatan. Ya tidak lama tuh ditebang. Taruhlah saudara, kita tidak tahu nih berapa, seminggu kah, setahun kah, tapi kita coba pakai batas seperti ini. Ya, jawab oleh Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ya, jangan dulu berpikir bahwa kita akan mati minggu depan, bulan depan, atau 5 tahun depan, 1 tahun. Yang sesuai ini ada dulu, letter luck ya. Kalau masih diberi kesempatan 1 tahun lagi. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa aku akan mencangkul sekelilingnya dan memupuknya. Saya yakin setiap orang yang masih mau baca Alkitab, setiap orang yang masih mau beribadah, itu pekerjaan roh yang kita respons. Ya, jadi kita ini saat ini sedang merespons pekerjaan roh untuk datang beribadah. Dan tempat ini sebenarnya sekolah saja. Keluar dari sini baru praktek. Jadi jangan terima di sini hilang, begitu di luar hilang. Salah. Di sini sekolah, di sini tempat belajar. Di luar kita mulai praktek semua kebenaran ini. Ya, nah mari kita perhatikan. Kalau sampai di sekelilingnya katanya dicangkul kemudian diberi pupuk, ya kita terima. Ya, Alkitab ini saya pernah penginjilan ke daratan Cina, ya sampai ke Pulau Hainan, ya di tahun-tahun 70-80. Saudara, untuk masuk ke sana sulit banget. Itu doanya itu luar biasa, puasa luar biasa. Mengapa pada saat itu kalau saudara tahu gereja bawah tanah itu kan sangat dikejar dan lain-lain ya. Nah pada saat itu kami membawa 2 pak buku-buku. Saudara, gereja resmi yang direstui pemerintah, gereja yang Alkitabnya tahu. Pemerintah tahu bahwa Alkitab di situ ada 100 biji. Kalau 101, satu itu dari mana? Diusut. Dan itu ya, orang-orang Kristen hamba-hamba Tuhan itu dianiaya itu luar biasa. Ya, tapi selesai aniaya mereka kerjain lagi. Itu aneh benar. Dan sekarang kan sudah puluhan ratusan juta ya orang percaya di sana. Nah saudara, kesempatan yang mereka gunakan itu luar biasa. Di musim dingin di situ kesempatan justru mereka kumpul orang dan baptis. Karena dingin kan, ya pemerintah lagi banyak tidur dan mereka udah kumpul di satu tempat. Mereka nyanyi, tidak pakai suara. Mereka tepuk tangan tapi tidak disentuh tangannya ini. Semangat banget mereka. Saya tadi sebenarnya pingin nyanyi yang ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Nanti kalau lagu refnya inilah saat yang dinanti ya. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Nanti kita gandeng tangan. Tuhan memberiku kegirangan. Ya, tapi saya tunggu-tunggu kenapa nak disuruh berdiri. Udah pingin banget aku berdiri tadi ya. Tapi oke, enggak apa-apa. Ya, penuaian terjadi katanya. Di mana-mana melanda seluruh bumi. Nah mari kita mulai dari kita dulu. Dari kita dulu. Yang pernah hadir kita kontak mereka. Dibagi tugas 1 dapat 5 keluarga. Terus pasti ada yang mau datang. Kalau udah terus-terus ditelepon malu kan kalau tidak datang. Nah saya kalau saya punya, karena ada WA makin gampang. Ketika ada anggota jemaat yang saya lihat 2-3 minggu tidak ada. Saya tanya gimana kabarnya. Yang penting sehat ya, kita ketemu minggu depan ya. Nggak enak kan kalau digituin, datang juga ya. Nah oke, ada banyak cara untuk kita. Tapi mari kita lihat dulu nih ya. Kalau katanya setahun tidak berbuah, mau ditebang. Coba kita. Ini bulan Juli. Ya,
setahun ke Juli tahun depan, saya suka tantang anak-anak di gereja, satu orang bawa satu jiwa. Ya, kalau kita retret kemana-mana cuma dua yang selalu saya minta. Pertama, bertambah jumlah bilangan orang percaya. Jadi semua boleh bawa, teman kah, keluarga kah, tetangga kah yang belum pernah hadir di gereja dan bukan aktivis di gereja yang lain. Yang Alkitab katakan domba yang tidak bergembala. Ya, ajak mereka datang. Harus. Itu yang pertama, bertambah jumlah bilangan orang percaya. Kemudian yang kedua adalah yang hadir praktek. Ya, jadi saya suka tanya kemarin pemuda, remaja, retret. Saya cek siapa yang pembicara. Mereka tunjuk 3 orang yang sedang diregenerasi untuk menjadi hamba Tuhan. Kemudian saya tanya ke mereka bertiga satu persatu, mana topik-topik yang akan kalian bawa? Karena saya tidak mau topik biasa-biasa, hidup berkelimpahan, udah cukup. Ya, orang kalau kerja keras pasti berkelimpahan. Orang kalau makan teratur pasti sehat. Ya, jadi bukan mujizat-mujizat itu bukan salah, itu benar. Tapi fokusnya adalah bertambah jumlah bilangan orang percaya dan hidup harus fokus supaya kalau pulang ke rumah Bapak kita ketemu. Jangan cuma ketemu di sini. Rajin-rajin di sini tapi kok enggak ketemu di rumah Bapak. Ya kenalah di Matius 7 kan. Aku sudah meletakkan tangan orang sakit sembuh. Aku sudah mengisarkan. Tuhan bilang, enggak kenal. Lah, kita udah melayani begini kalau Tuhan bilang enggak kenal, gimana? Aduh, saya sampai di mobil karena sendirian. Saya begitu keluar dari rumah, saya bilang begini, Tuhan, saya harus belajar, harus mandiri saya Tuhan. Kenapa? Nenek-nenek di luar negeri 90 masih nyetir, kita belum kan? Ya, Bu Stella, mari kita mulai mandiri. Kemudian saya sudah berminggu-minggu ini tekad tiap Rebu ada doa biar suami bilang, aduh ada ini, ada oke, saya pergi kalau kamu mau nyusul. Iya, kalau enggak apa-apa, saya pergi. Akhirnya dia nyusul karena pulangnya kan udah malam sendirian. Ya, pergi. Kenapa? Waktu yang sisa ini harus segera, bersegera. Ya, apa yang boleh kita lakukan, jangan sampai tidak lakukan. Nah, saya ini termasuk orang tua yang pada akhirnya sekarang ini, karena tahu BPJS pertama gratis. Kemudian di tempat kami di puskesmas ada counter khusus 60 plus untuk BPJS di Kramat ya. Jadi langsung, dan dokternya bagus sekali dokternya. Dia tanya semua riwayat yang ada. Biar udah enggak apa-apa dia bilang ini harus dicek ya, cek lagi, ini cek lagi ya. Jadi keenakan juga ya, pergi-pergi. Tapi kesempatan buat saya. Kenapa? Karena bisa duduk, itu kan yang nunggu banyak banget. Sampai ada satu saat kursi udah enggak cukup, duduk di tangga. Saya pilihlah duduk di tangga. Supaya dempet nih, ada yang duduk di belakang, ada yang. Kemudian saya mulai bertanya, Bu dari mana, sakit apa? Waduh, saya bilang puji Tuhan nih saya cuma kontrol-kontrol nih Bu. Ibu umur berapa? Saya bilang umur 71 tahun. Aduh ibu kok sehat? Saya bilang, kuncinya cuma satu. Apa Bu? Makannya. Nah, ada Tuhan Yesus. Nah ini kesempatan bagi saya. Terserah lu mau terima apa enggak. Ya karena paling banyak kan yang enggak apa-apa. Pokoknya saya mau cerita, beginilah kehidupan. Bukan berarti orang tua enggak punya banyak sumber-sumber banyak. Justru akan kelihatan penyakitnya di waktu tua. Hati-hati ya waktu muda, makan yang sehat, tidur, minum air putih, jangan minum yang manis-manis. Supaya dikala kita tua sehat. Kalau sehat bukan supaya gaya, bukan. Supaya efektif melayani. Efektif. Coba Bu, kalau enggak ada sopir saya tinggal telepon, Bu Stella minta maaf ya. Suami enggak bisa, anak enggak bisa lagi ujian di hari ini. Terus, ya udah waktunya Bu Meiti, kenapa baru bilang? Ya enggak ada sopir Bu. Nah repot kan? Ya jadi saya, mana dorong pagar lagi, keluarin pagarnya, besi tinggi lagi, berat banget pagarnya. Ya. Tapi saya bilang, masa nenek-nenek 90 bisa, masa saya enggak bisa. Jalan juga. Begitu duduk saya bilang, Tuhan saya nyanyi-nyanyi ya supaya saya happy. Ya udah, nyanyi-nyanyi mengucap syukur. Nah kita kembali lagi ke sini. Itu saudara ya, itulah pupuk-pupuk. Itulah ngebersihin. Kalau kita juga tidak menyerap semua itu gimana? Biar udah capek lagi Tuhan kasih firman. Biar udah capek Tuhan lakukan apa bagi kita. Kita enggak mau serap. Seraplah, bisa apalagi yang muda-muda. Ayolah, ya. Kenapa? Nah ini nih bahayanya nih. Ini saya bilang saya harus berbicara keras seperti firman ini. Ya, dikatakan begini di ayat yang ke-7. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini belum apa-apa. Ini nih pare, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ini bukan main-main, ini bahasa semuanya kasar sekali. Saudara seandainya ya, ada orang yang begitu kumuh, tidak terawat anak-anak.
kemudian saudara ambil anak itu, kemudian saudara rawat, sekolahin, dia udah bagus, giliran tua, kemudian dia menjadi singa makan tuannya kayak apa. Tapi ketika dia tidak usah membantu kita bagaimana, tapi sopan, kemudian dalam hidupnya dia bagus dengan orang lain, kemudian dia senang dengan Tuhan, hidupnya pasti berhasil, kan kita senang. Kita tidak pelihara harimau, kita merawat anak yang benar-benar kita menjadi bangga, kita senang. Dia tidak melukai hati kita, dia menyenangkan hati kita. Nah begitu juga Bapa di sorga, kita ini diambil dari lubang jurang yang dalam. Saudara, kalau saudara jatuh 2 meter, ya, 2 tangga, kemudian diangkat, saudara ya biasa-biasa aja mengucap syukur, ya biasalah kalau jatuh 2 tangga begini, salah. Tapi kalau saudara jatuh 200 meter ke bawah dan bisa selamat, waduh, saya rasa begitu keluar ucapan syukurnya itu tidak berhenti-berhenti. Ya kita itu yang semuanya sedang berjalan menuju kepada jurang maut. Tapi ketika Yesus datang, dia sisihkan kita jalan yang bagus nih, aku yang ambil alih. Harusnya ada ucapan syukur. Salah satu adalah jangan hidup percuma. Jangan hidup percuma. Saudara, dengan adanya HP itu jangan banyak di YouTube, yang mendistrak pikiran kita, usahakan delete aja deh, nggak usah dilihat. Tetapi yang membangun kita, ayo mari kita mulai. Paling tidak seluruh nomor yang ada di saudara terima firman yang menegur, yang membangun, yang memberkati saudara forward ke orang-orang itu. Saya mau forward firman, ya grup itu ada grup yang sekarang ternyata WA tadinya katanya nggak boleh 1000, WA ada 1000 lebih orang di situ. Ya baru satu WA grup aja udah berapa ribu orang. Memang ada konsekuensi bagi kita, karena Lala Move masuk, GoFood masuk, yayasan-yayasan yang minta sumbangan dari seberang masuk. Oh semua dapat jawaban dari saya, jawabannya semua firman. Semua firman. Dan apakah semua terima? Tidak semua terima. Jangankan yang orang seberang, yang orang Kristen pun banyak yang tidak terima. Udahlah mate, lo aja yang bikin, lo kan udah tua, gue masih muda. Coba tuh, ada yang ngomong begitu. Yang Kristen ngomong begitu. Saya berpikir, tadi tuh temennya kita punya WL meninggalnya umur berapa ya? Ada di mimbar. Ya. Jadi kematian itu tidak pilih umur, tapi ini tidak bicara tentang kematian, bicara tentang hidup percuma. Dan dikasih kesempatan, kalau letter luck begini ya, 1 tahun. Mari kita tantang diri kita untuk memulainya. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kita. Aku tidak sekolah teologi ya, atau mau bicara dari mana? Atau dia kan bukan orang Kristen, atau banyak sekali alasan kita. Nah mari kita pecahkan alasan-alasan itu yang alkitabiah, supaya kita semua mulai berkarya ya. Kalau kita hari ini mungkin ada sekitar 30-40 orang ya. Tahun depan 1 orang bawa 1 aja, bukan 1 keluarga. 1 saja. Pasti tahun depan kursi harus tambah didempet nih. Bu, ya tambah didempet dan tambah 1 jalur lagi mungkin. Ya, 1 orang 1 aja bulan Juli tahun depan. Kalau saya tanya ke jemaat, 1 berat enggak? Enggak lah tante, cuman 1. Bener ya 1 ya tante? Ya. Ada juga yang bawa, ada yang enggak. Ya, tapi saya harus nantang begitu. Kenapa? Jangan hidup percuma. Kenapa? Tebang. Tanpa kita sadar, kita mungkin masih hidup tenang, masih hidup ke gereja dan semua. Tapi di mata Tuhan seperti dikatakan kitab Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu, kaki dian itu sudah dihapus. Tapi gerejanya masih ada. Kaki dian itu jemaat. Di mata Tuhan gereja ada, jemaatnya tidak ada. Di mata Tuhan seperti itu. Seorang kemarin anak muda ngomong ke saya begini, tante, kita jangan seperti ikan ya. Terus ikannya bagaimana? Begini tante, ikan asin, airnya asin ya, jadi ikannya semangat ya karena airnya sama asin. Tapi coba tante, ikan itu ikannya air tawar ditaruh di air asin, pelengap, terus diangkat kan mesti taruh lagi di air tawar. Nah begitulah kita di dunia. Jadi maksud kamu ya, kalau kita asin kelihatannya hebat kita, semangat dan hebat. Tapi di mata Tuhan bukan. Tuhan mau yang ikan air tawar ini. Tapi ketika ada di asin dia seperti
seperti letoi-letoi kan, diketawain sama ikan asinnya. Nggak cocok kamu di sini. Jadi kan Tuhan angkat kita taruh lagi harus di air tawar. Nah, dia bikin perumpamaan begitu lucu juga ya. Ya, jadi katanya orang yang melawan arus kelihatan letoi. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang melawan arus, bukan yang ikut arus. Ya kan? Sekalipun kurang tepat karena ya ikan asin, ikan yang diasin ya memang harus air asin, ikan ditawar harus air tawar. Kalau dicoba begitu kan matilah, ya kan? Tapi katanya Tuhan ambil dia taruh lagi di air tawar. Cuma mau perlihatkan bahwa dia memang tidak boleh di situ, tidak cocok. Sama-sama ikan, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak bisa. Nah, orang yang di dalam Tuhan tidak bisa bergabung dengan orang yang di luar Tuhan. Oh, benar juga kalau kamu bilang begitu. Nah, saudara, kita jangan jadi seperti itu. Biar aja seperti letoi ketika datang di dunia ini, aduh, orang enggak terima, ya payah nih, pergaulan lo payah enggak sama kita. Kenapa? Enggak merokok, enggak minum, enggak ini, enggak itu, enggak ini, enggak itu. Ya enggak apa-apa lah. Kita balik, memang kita air tawar. Ya kan? Memang di situ letaknya kita. Nah, saudara, di dunia ini banyak yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita tuju. Orang-orang yang ada di dunia dengan ikut sikap dunia. Itu kita harus masuk di tengah-tengah itu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita, jangan kita merasa bahwa aduh alasannya nanti gimana ya, nanti aku ditolak nanti. Enggak masalah. Nah, mari kita pecahkan. Mulai dari pertama. Mari kita buka Lukas. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ini dulu kita mulai ya, supaya kita tahu siapa kita. Kisah Rasul pasal 4. Saya mulai dari ayat yang judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ya. Kemudian ayat yang saya mulai dari ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan roh. Ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, karena mereka ditangkap karena pelayanan, penginjilan mereka ditangkap. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah ini nih, kita harus bicara lantang masalah-masalah ini. Nah tapi perhatikan nih ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Sampai situ aja, nanti saudara baca satu perikop. Ternyata yang berbicara lantang seperti ini orang biasa, tidak terpelajar. Kalau saya tanya ke saudara, pasti semua kita ada sekolah. Ya kan? Pasti semua kita terpelajar. Ya, sekolah mulai dari SD, kalau udah tamat aja udah bisa baca. Saya rasa ada yang terus lanjut udah SMP, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, ada yang udah tamat sudah sarjana. Ada yang sekolah di dalam negeri, ada yang sekolah di luar negeri. Semua kita tidak ada yang tidak terpelajar. Pertanyaannya, ya saya jawab dulu jawabannya. Ada di ayat yang ke-9, ayat yang ke-4. Mulai dari ayat 3 aja ya. Pasal 4 ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari 2 orang yang tidak terpelajar, ya katanya mereka itu orang yang biasa dan tidak terpelajar. 5.000 orang laki-laki, belum tahu perempuan berapa banyak. Pertanyaannya, kita yang terpelajar diminta 1 aja sampai tahun depan. Nah banyak kan? Fair apa enggak? Halo? Jangan lagi Ibu Stella yang pergi cari. Jangan lagi Oma. Ya kita Bu Stella tinggal begini-begini aja kan dari rumah. WA. Tapi yang muda-muda. Atau kita juga yang tua duduk dengan siapa kan bisa kita bicara. Ya. Dan terutama saudara seperti tadi kan pohonnya. Ya. Dicangkul di
Pupuk. Artinya setiap kebenaran firman Allah harus kita serap. Supaya kita diterima oleh orang. Mereka perhatikan kita memang alat peraga. Tapi kalau tidak juga bicara tentang ini bahwa Yesus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat selain dalam nama Yesus. Di pergaulan kita, di klub yang kita ikut, di persahutaon, di kumpulan, di apapun juga, ayolah. Jangan hanya arisan, kalau duit kita datang kumpul pulang makan. Aduh, saya akhirnya merasa arisan itu kalau cuma kumpul duit dan gaya yang datang, apalagi orang Manado kan. Aduh, habis itu keluarlah foto-foto di Facebook. Aduh, saya bilang, terus firmannya sampai di pintu pagar, udah lupa semua. Udah bercanda, udah marah, udah ngomong, lebih baik batasi hal-hal yang seperti itu. Yang perlu ini nih, terpelajar kita, udah pasti harus lebih. Ya, satu aja. Ya, jadi Juli, mari kita nantang diri kita sendiri. Dan coba kita katakan, ya, tepuk kiri, tepuk kanan, kita pasti bisa. Satu aja, ayo, tepuk kiri, tepuk kanan. Nah, ayo, kita pasti bisa. Satu aja, tuh kan. Ayo, tepuk kiri, tepuk kanan. Supaya ada yang menyemangati kita pasti bisa. Katakan, kita pasti bisa. Ayo adik-adik yang di belakang sana. Karena ada banyak teman-teman. Ayo, tepuk kiri, tepuk kanan. Kita pasti bisa. Satu aja ini 4.000. Satu sebenarnya enggak fair loh. Tapi satu aja. Ya, oke. Nah, ini alasan yang pertama. Enggak harus. Saudara, kalau saudara sekolah teologi itu lebih bagus, enggak ada masalah. Ya, lebih bagus lagi. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan dalam satu komunitas. Kemudian mereka tawarkan, ayolah Ibu Meiti sekolah di sini ini untuk apa? Supaya dapat STH. Terus habis itu, nah sekarang mereka cuma 2, 3, 4 tahun sudah prof semua. Saya udah nggak tahu nih sekolah abal-abal apa enggak. Ya, karena belum apa-apa tiba-tiba semua sudah sarjana teologi ya. Tiba-tiba semua sudah master teologi ya. Hah, kok cepet amat? Ya, kita belajar aja udah tahunan. Nggak berhenti sampai sekarang saya sekolah di Presbyterian. Ya, saya tanya, terus kenapa kalau sudah STH? Karena kami ini kalau khotbah di BUMN di pemerintah harus sudah ada STH. Saya tunduk, saya langsung diam. Kenapa? Saya belum sekolah Bu Stella, belum dapat PDP. Ya, saya cuma pakai di belakang karena harus pakai ya. Karena bukan pendeta kan, itu kan dari sinode. Jadi saya cuma pakai evangelis. Hampir semua departemen pemerintah BUMN saya udah keliling. Mengapa? Saya melihat di situ bahwa Tuhan bukan pakai orang yang punya titel, ya, enggak. Tuhan pakai orang yang punya hati. Karena saya begitu mereka bilang begitu, saya tunduk kepala, saya nak ngomong, saya dalam hati, kok sampai sebegitu ya? PDK, malah ada yang taruh saya STH. Nggak tahu saya, mereka yang taruh, saya nggak bilang saya STH. Saya nggak sekolah sampai dapat begitu, enggak. Tapi saya sekolah terus sampai hari ini. Memperdalam, mempelajari. Semalam saya ngobrol dengan seorang ibu yang berkata bahwa anaknya itu tamatan UK, ya. Tetapi terakhir ini dokter katakan bahwa dia ada yang seperti anak sindrom itu, otis, ya. Padahal UK orang dengan nilai tertinggi. Dia melanjutkan S2-nya juga nilai tertinggi. Tapi ketika dia bekerja, karena bukan passionnya, ya, jadi dia cuma bekerja sebentar, dia keluar, jadi periksa ke ahli. Ternyata dia otis. Tapi otis itu otis positif lah, karena dia bisa tamatin sekolahnya. Kalau soal belajar sekolah, dia bukan mampu, sangat mampu. Dan dia detail sekali. Jadi kalau kerja cuma sekedar, ya cuma sebentar dia selesai, dia bosen. Cuma sebentar selesai, dia bosen. Ternyata otis, ya. Saya ngomong ke ibunya, karena ibunya bilang dia mau coba belajar teologi ya, tapi dia tidak mau sekolah di banyak orang, cuma 1-1. Dia tidak fokus kalau banyak orang, online dia tidak fokus, harus pendeta langsung 1. Saya bilang saya mau tunggu, karena dia kalau buka Alkitab, ajar dasarnya, kemudian dia explore, dia akan dapat luar biasa. Kalau saudara suka khotbah, kadang yang kita ngomong tidak pernah kita pikir, itu bisa keluar kita sendiri yang, Tuhan kok, oh begitulah, oh begitu ya Tuhan.
Itu saya dari dulu suka begitu. Apa yang saya omong kadang-kadang enggak pernah saya pelajari itu seperti. Tapi kok tiba-tiba saya sendiri yang mengaminkan. Oh begitu ya Tuhan, oh begitu ya Tuhan. Tiba-tiba saya bisa dengar pendeta ngomong seperti itu. Oh ya, bukan saya salah dong. Sekarang pendetanya ngomong sama seperti yang saya ngomong. Ya itu pekerjaan roh. Nah ini otis yang positif seperti itu. Kalau dia explore ini, saudara boleh bayangkan ya. Nanti satu saat saya kasih resume kepada saudara. Kejadian ya, yang apa? Hari pertama Tuhan jadikan terang, hari kedua dan seterusnya. Tidak letterlek jadi terang. Tidak letterlek bumi, matahari, enggak. Semua itu kalau baca seluruh Alkitab tidak seperti itu. Ternyata beda sekali. Nah ini orang-orang yang mendapatkan seperti itu. Dan kita bisa terima semuanya. Luar biasa kan ya. Nah kita kembali lagi. Yang kedua, coba saudara perhatikan masih ada juga di kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Pasal 8 judulnya sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya, ini ada sida-sida dari Sri Kandake Ethiopia ketemu dengan Filipus. Tapi Filipus itu karena dia senang mau bicarakan. Nah ini kan kita juga harus berbuah. Karena sudah ditantang jangan hidup percuma. Oke Tuhan, aku mau berbuah. Tiba-tiba Filipus lihat tuh sida-sida. Roh Kudus bilang bicara dengan dia. Mau bicara mulai dari mana nih Tuhan? Ya dia jalin hubungan, dia ikutin. Akhirnya diminta sama si sida-sida, kamu naik deh di kendaraanku. Ya pasti kereta lah zaman dulu ya. Kemudian dia bilang begini. Ya, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi, ya ini ada di Yesaya 53-54 ya. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh depan orang yang menggunting bulu. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah ayat 34. Maka kata sida-sida itu pada Filipus, aku bertanya padamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Perhatikan ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara, ini paling banyak akan terjadi dalam kita. Bertolak. Kalau saya kirim WA, ada pertanyaan. Ya, orang seberang. Ya, bagaimana sih Allah kamu lahir? Masa Allah lahir dari perempuan manusia? Bertolak dari pertanyaan saya jawab lewat Alkitab. Nggak bisa bilang apa-apa kan? Karena ada jawabannya. Hanya dipakai kandungan Maria. Ya, bukan dengan hubungan suami istri. Roh Kudus di kalian kan bilang, Isa Rohullah. Bertitik tolak dari itu. Nah, ketika saudara WA, semua WA yang masuk saudara kirim, udah pasti yang Lala Move ya, atau yang GoFood. Ada yang dia bilang, udah dah, nggak tahu ya bahwa aku bukan orang Kristen. Oke deh, maaf ya, jadi saya udah nak kirim. Tetapi yang terima, ada juga yang bertanya, ini ibu kirim-kirim begini, memangnya Yesus itu? Wah, dia mulai celah-celah Yesus. Bertitik tolak dari itu, saya sampaikan kebenaran ini. Bisa kan? Jadi tidak ada alasan bagi kita, selalu ada. Ketika kita duduk dengan orang lain, kita ngobrol, ya aduh Bu, saya ini bisa sehat cuma karena Tuhan Yesus. Siapa sih Yesus itu? Nah, bertitik tolak dari pertanyaan itu. Ya dia yang nanya kan, aku tinggal jawab. Bukan saya yang bilang terima Yesus ya. Saya punya adik, ya. Dia duduk di bus. Begitu dia duduk, dia langsung bilang, Bu, Ibu udah percaya Yesus belum? Begitu duduk, saking terus semangatnya. Kemudian orangnya bilang, memang kenapa? Kalau enggak percaya Yesus, Ibu binasa. Ditampar langsung adik saya. Ya iya, saya bilang kamu enggak ada ujung pangkal langsung begitu. Adik saya satu yang laki lebih parah lagi. Dia ambil gitar, dia jago main gitar. Dia duduk di pasar. Dia nyanyi, orang pikir mau taruh koin-koin kan? Begitu udah terkumpul, dia berdiri, dia khotbah. Langsung Satpol PP datang. Ya lebih baik kita amankan kamu daripada orang hajar kamu. Coba tuh. Anak-anak muda yang waktu itu nekat karena mereka di drill untuk baca Alkitab, di drill untuk berbuah. Ya puji Tuhan lah sampai sekarang mereka masih aktif. Ya, tapi sudah berhikmat. Nah ini kan, bertitik tolak
dari itu. Jadi apapun cerita orang, bertitik tolak aja dari cerita orang itu. Masuk dari situ. Ketika kerinduan kita ada, aduh aku gak boleh hidup percuma nih. Jangan khawatir karena cuma ingat-ingat mau ditebang, bukan di situ. Cuma malu kan kalau hidup percuma, ya dong. Ya, kalau orang udah biayai hidup kita terus kita makan tidur kan malu. Nah ini bukan soal biayai, sudah keselamatan disiapkan. Masa kita percuma? Itu harus menggerakkan hidup kita supaya benar-benar. Supaya tempat ini pun ada regenerasi terus. Masa gereja nanti tutup? Ya, kami dulu sekolah minggu, ya, bikin Rabu Ceria. Tapi ketika COVID turun drastis. Bikin Rabu Ceria bisa sampai 100 lebih anak sekolah minggu. Kenapa? Ya, dibagi tugas. Tiap minggu, guru sekolah minggu pergi ke area-area yang padat. Ya, kalau padat mereka dengan orang Kristen, ya silakan boleh nyanyi lagu-lagu Kristen, boleh khotbah di sana. Ya, kemudian kami membawa coklat, ya, mainan atau apa-apa, supaya continue mereka dibikin menggambar. Nanti store minggu depan. Ya, kalau sekarang lebih parah lagi ya, karena alasan menghindarkan mereka dari banyak main. Ya. 100 lebih, ya begitu COVID turun, sekarang tinggal setengah 60-an. Saya yang gerakkan, ayo ulang lagi, kan sekarang udah bebas. Iya tante, tapi kan udah banyak yang Kristen udah ada gereja. Ya yang ada gereja gak perlu. Jadi orang seberang, terus apa tante? Saya tanya balik. Kalau kamu tempat begitu mau apa? Nah baru timbul ide mereka. Iya tante, kita bikin kelas tarian. Jadi yang seberang-seberang kan nari aja. Nanti latihan lagi minggu depan. Ya dikasih coklat. Ya, tapi tidak ada lagu yang menyebut Yesus. Yang Allah ada. Hari ini harinya Tuhan, harinya sebut Yesus kan. Nggak alergi orang tuanya kalau dengar anaknya pulang. Ya, jadi mulai. Kemudian ada yang menggambar. Ya, menggambar dikasih alat tulis supaya minggu depan setor. Yang nari, dia ingin latihan lagi minggu depan. Nah, kalau mereka sudah terbiasa dengar lagu itu, baru mulai ada ayat yang tidak langsung, ya, tapi langsung harus dipraktekkan. Nah, untuk meraih supaya generasi berikut akan melanjutkan pekerjaan Tuhan dan kita sesuai topik kita tidak hidup percuma. Ya, mulai. Oke, dua lagi ya, supaya tidak ada alasan bagi kita. Kemudian satu lagi, Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Ini mengenai wanita Samaria. Saudara tahu kan wanita Samaria ini kan, kalau saya singkat aja dia pelakor. Ya, ketemu Yesus di sumur. Yesus tanya begini, mana suamimu? Oh enggak ada suamiku. Oh ya benar, yang 4 apa yang 5 itu ya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab ayat yang ke-18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Nah ini wanita pelakor. Udah jelas. 5 yang sudah lewat itu bukan suamimu. Yang ke-6 di rumah juga bukan suami. Hebat kan? Bagaimana mau jadi saksi Tuhan yang model begini? Tapi saudara, ketika Tuhan bicara seperti itu, dia ketemu. Dia berkata, ini bukan orang biasa. Nanti saudara baca ceritanya. Dan pada akhirnya, ayat yang ke-39 saya baca. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu, si pelakor yang bersaksi. Ia atau Yesus mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kubuat. Kalau saya bertanya, saya langsung jawab. Saya bertanya, adakah di sini pelakor? Saya mau jawab tidak ada. Nggak ada pelakor di sini. Tapi pertanyaannya, nggak usah satu kota, banyak orang. Nggak usah banyak orang di kampung kita percaya. Berapa orang yang percaya? Karena kita perempuan, wanita, pria, baik-baik. Ya kan? Karena kita wanita baik-baik yang bisa dengan orang siapapun kita ketemu, tidak ada yang mencibir. Kalau saudara baca ceritanya, biasanya wanita-wanita itu memberi minum atau ambil air, itu sore hari. Nanti saudara baca riwayat Ribka. Ya. Tapi ini dia pergi tengah hari. Kenapa? Karena malu ketemu dengan orang. Karena sekota tahu siapa dia. Malu. Dia pergi siang. Justru Yesus yang tahu. Ketemu Yesus. Yesus ngomong. Kaget dia, kok dia tahu, oh ini dia nih, pasti bukan sembarangan. Di situ yang Yesus bilang, air ini membuat kamu tetap haus.
Tapi air yang akan kuberikan akan membuat engkau tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Ini membangun, menggores dia. Dia berjalan, dia masuk kota. Ya sokadung lah, orang udah tahu hidupku. Tapi dia luar biasa. Itu yang membuat dia mulai bercerita. Nih, dari keadaan dirinya yang rusak dan diperbaiki, dia bicara. Banyak orang kota Samaria bisa percaya. Kita baik-baik, berapa banyak orang yang percaya. Ini tantangan sekali nih. Ini keras sekali karena jangan percuma hidup. 1 tahun lagi dikasih kesempatan, kalau enggak tebang. Memang kita enggak bakal mati, tapi kita enggak ada artinya lagi bagi Tuhan. Seperti anak-anak yang cuma makan tidur, yang nyusahin, yang nyakitin orang tua. Kita harus berbuah. Ya, Juli tahun depan 1 orang bawa 1. Jangan tunggu Juli. Ya mungkin 2-3 bulan udah 1, 2-3 bulan lagi bawa lagi 1. Ya bisa 2, bisa 3 loh sebenarnya. Nah, caranya tentu kita fokus. Siapa orang yang kita tuju kita bawa, kita doakan, bawa di dalam Tuhan. Bawa terus. Nggak tahu dia akan pergi ke gereja lain atau kemana, tapi yang pasti yang kita doakan kan ada beban di hati. Ya, oke, satu lagi ya. Satu lagi, terakhir nih. Kita buka di Kisah Rasul, masih di Kisah Rasul, karena ini kan pekerjaan setelah mereka kenal Yesus. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saudara tahu ini ceritanya ya, ketika Paulus ada di Athena. Ya, Paulus ada di kota Athena. Athena itu kota yang sudah lebih maju, metropol waktu itu, dan di kota itu banyak sekali patung-patung, ya Hermes, ada patung segala dewa-dewa, orang-orang kuat, orang-orang ini udah dibikin dewa-dewa. Petrus jalan-jalan, Areopagus ya namanya ya, bertukar pikiran. Nah, Paulus ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, perhatikan nih. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, patungnya, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Coba tuh. Dia jalan dari patung ke patung, dia lihat ini penghormatan pada patung ini, pada patung ini, pada patung dewa Kamos kah, Asitoret kah, Hermes kah, dan yang lain-lain. Ya, dan hebat sekali itu dewa Hermes. Ya, sampai sekarang dia begitu dipuja tanpa orang sadar. Ya, produk Hermes termahal. Ya, tanpa orang sadar. Pemujaan itu melebihi kepada Tuhan Yesus. Hati-hati loh. Nggak salah beli, tapi kalau itu mengangkat harga diri, ingat, nilai kita di hadapan Tuhan bukan Hermes. Untuk itu saya kasih contoh begini. Anak-anak kan punya Hot Wheel. Mana? Adik-adik yang udah gede, dulu waktu kecil main nggak Hot Wheel? Mobil-mobilan yang ya besi-besi itu ya. Nah, karena si Gracia juga, Gracia itu nama Gracia itu laki-laki, tapi laki ya. Nah, ya yang suka datang lah dengan saya. Dulu kalau sudah pergi ke mall, aduh sampai bisa berguling-guling cuma gara-gara itu Hot Wheel. Karena ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Sampai bikin garasi-garasian untuk taruh itu. Tapi kira-kira dia udah 12-an, 13-an tahun. Dia panggil itu sama tetangga. Kumpul tetangga untuk apa dibagi. Karena dia merasa, nah sekarang udah umur 20-an. Kalau bilang, Gras yuk kita ke mall. Untuk apa mah? Beli Hot Wheel. Aduh mah, mending beli yang saya udah bisa bawa mah. Nah dia memang udah bisa bawa mobil. Ngapain mama beli itu? Beli yang aku udah bisa bawa. Kenapa? Dia lihat itu dia geli. Lucu dia bilang, geli dia lihat itu. Ngapain itu? Saudara, di langit baru dan bumi baru, itu Hermes, itu Lamborghini, itu apa? Bukan salah ya, bukan. Kalau memang Tuhan bilang boleh, silahkan, no problem. Sesuai dengan profesi dan keadaan kita. Nggak masalah. Tetapi kalau harga kita, nilai diri kita naik, karena itu hati-hati. Begitu langit baru, bumi baru, saudara lihat itu geli lihatnya. Kenapa? Nggak kepake. Sama sekali tidak kepake. Ingat ketika Yesus hadir setelah kebangkitan dengan tubuh kemuliaan, ruangan terkunci, dia tidak kenal waktu, dia tidak kenal terkunci. Dia ada di dalam dengan tubuh kemuliaan. Saya pikir-pikir ya, seperti di Eden nantinya kita kembali. Kalau saya bilang begini, aduh saya mau pergi ke sana, ya tiba-tiba saya udah muncul di sana. Tidak usah pakai Lamborghini, udah nyampe di sana. Pasti begitu. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan dan kita melihat yang kita bangga-banggakan nilai diri kita naik. Kita lihat ya
Saya berkata bukan salah saudara punya uang sebanyak-banyaknya dan memiliki, itu bukan salah. Karena Tuhan akan taruh memang menempatkan. Nggak mungkin saudara mau injilin semua klub Lamborghini kalau saudara nggak punya Lamborghini. Nggak mungkin lah. Moge aja kan saudara harus punya motor gede untuk bergaul dengan mereka dan masuk ke mereka tentang firman Allah. Nggak mungkin kalau saudara tidak punya, aduh aku inginlah Tuhan mau injilin si siapa yang Sofan Sofian kan dia kan celaka motor gede kan, ya mau ketemu di mana dia? Ya bergaul lah, Sabtu Minggu dia nak ke gereja toh, dia itu ikutin. Begitu udah bergaul kita ngomong, aduh jangan terus di sini ya, hari Minggu yuk kita punya motor gede parkir di mana, di gereja, kita masuk gereja dulu, ya. Aduh saudara, ketika saya masih kerja aktif di bank, ya saya senang jadi MC juga, ya saya karena semua orang yang kepala cabang dan lain-lain itu harus bisa main golf. Jadi saya dapat gratis, lapangan gratis, semua gratis. Tapi kalau Minggu saya nggak bisa, udah pasti nggak bisa. Dan terkenal sekali saya. Si Meiti mana? Kenapa nggak bisa? Kalau hari biasa saya datang. Atau kalau mau pertandingan di mana saya juga menjadi MC, saya lihat jam. Kalau boleh saya Uber. Mereka bilang biasa Bu. Kenapa? Tari lenso. Aduh, kita punya ibadah tepuk tangan dia bilang tari lenso. Jadi si Meiti kalau tidak datang dia lagi nari lenso. Nggak apa-apa. Yang nari lenso masih sehat sampai hari ini, masih semangat dalam Tuhan, ya kan? Yang penting itu aja. Nanti lihat langit baru bumi baru aja terakhir. Nah oke. Nah ini yang terakhir ya. Kita buka di Kisah 17 ya. Kemudian saya lanjutkan. Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan padamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu pada semua orang. Saudara, di seputar kita banyak orang yang masih menyembah patung. Yang masih cari, dulu saya pertama kali saya ke Bali. Masih semangat-semangat pelayanan kan. Begitu sampai di Bali, saya lihat, dibilang begini, enggak boleh ya pakai begitu, mesti beli ini, kain. Kemudian masuk di situ mesti ini. Kenapa memang? Lihat itu aja pakai baju. Ya kan, patung pakai rok kotak-kotak. Terus saya berdiri di situ, saya bilang, coba deh kamu turun, ganti baju kamu udah kotor. Ya, saya bilang ke patung yang pakai kotak-kotak yang udah kotor, teman-teman saya bilang, mate nak boleh ngomong begitu. Lah, kalau dia hebat, nak mungkin udah kotor bajunya dia nak ganti. Saya mau tanam logika ke mereka bahwa jangan, bukan ini, Allah itu ada di sini, bukan di patung ini. Mereka yang ketakutan, aduh mate nanti jadi apa-apa. Enggak lah, dia aja gak bisa ganti baju, dia mau bikin apa ke saya. Itu pertama kali saya ingat ketika saya ke Bali. Mereka bilang kamu gak boleh menghina. Enggak, cuma antara kita mau ngomong, cuma kasih tahu bahwa enggak, bukan begini kepercayaan kita. Kalau percaya Yesus harus begini nih, seperti yang pencipta langit bumi yang tidak diam di sini. Ini kan jelas sekali. Nah harus ada di kita. Dan kalau kita mau, Tuhan akan bukakan banyak-banyak hal agar supaya kita tidak hidup percuma. Dan kalau dikasih kesempatan setahun lagi, kita pasti akan memenuhi target itu. Amin. Benar. Coba sekali lagi tepuk di samping kiri kanan. Terus katakan, oke, satu orang pasti bisa. Ya. Oke. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan hari ini Bapa. Engkau sudah demikian keras menegur kami supaya jangan hidup percuma oleh keselamatan yang Tuhan jamin. Ada langit baru dan bumi baru yang seperti Eden semula, yang tidak ada dosa, di mana bayi bisa bermain dengan singa, ular tedung pun bisa bermain dengan bayi. Satu hal Yesaya 60-an sudah berkata akan hal itu Bapak. Masa kami tidak rindukan hal itu Tuhan, supaya kami kembali pulang nantinya. Harus kami isi hari-hari ini dengan tidak Tuhan percuma. Kami harus isi Bapak. Ada banyak orang di seputar kami yang tidak bahagia seperti kami. Cuma satu, karena mereka tidak punya Yesus. Kami punya banyak masalah, tapi kami bahagia karena kami punya Yesus. Maka kami mau menawarkan mereka punya Yesus. Mereka pasti berbahagia di tengah-tengah masalah. Terpuji-pujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan saudara. Siapa yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, ya luar biasa. Biarlah firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar hambanya dipakai Tuhan terus dimanapun berada. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya hidup kita jangan percuma. Tapi lebih baik hidup kita berguna. Berguna untuk Tuhan, berguna untuk sesama, berguna untuk apa aja. Itu luar biasa saudara, ya kan? Selagi masih ada, selagi masih sehat, biar hidup kita berguna untuk sesama kita. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tiba saatnya kami yang memberi yang terbaik buat pekerjaan. Berkati tangan-tangan memberi Tuhan. Balas berlipat kali ganda dengan kuasa firman-Mu. Aku percaya berkati usahanya, berkati ekonominya, berkati rumah tangganya, berkati anak cucu mereka, semua keluarga besar GB Kedamaian. Tuhan Kau akan memberkati. Kami percaya tidak akan kekurangan, tapi berkat Tuhan akan tercurah. Dalam nama Yesus, aku percayakan janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memberi. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, tiap orang harus tahu dan kolektor dijalankan. Amin. Hey. Haleluya. Ya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Apa? Siapa? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Yesus kembang mawar saron. Mari berdiri. Yesus kembang mawar saron. Yang mulia, amin. Oh, Dia terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Sekali lagi, amin. Setiap orang harus tahu. Hey, setiap orang harus tahu. Amin. Setiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Yesus kembang mawar saron. Yesus kembang mawar saron. Bintang fajar yang mulia. Yang terindah dari semua. Tiap orang Yesus kembang mawar saron. Yesus kembang mawar saron. Bintang fajar yang mulia. Dia terindah dari semuanya. Yang terindah. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Benar Bapa, setiap orang harus tahu siapa Yesus Tuhan. Tuhan telah menyelamat pada pagi hari ini. Dengan tidak percuma firman-Mu yang diberitakan ya Tuhan. Firman-Mu begitu indah, begitu keras, menegur dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami jadi anak-anak-Mu, jangan jadi suam-suam kuku ya Tuhan. Biar kami bersemangat, biar kami tahu siapa Yesus, siapa Tuhan kami ya Bapa. Biar Tuhan selalu memberi kekuatan pada kami. Tuhan selalu memampukan kami. Dunia ini makin hari makin jahat.
Banyak sekali permasalahan, banyak sekali godaan, banyak sekali pergumulan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu memberi kekuatan pada kami. Kalau kami melekat pada Engkau ya Tuhan. Tuhan selalu menjagai, melindungi apapun dalam pergumulan kami anak-anak-Mu. Segala penyakit pun Tuhan bisa menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. Dalam permasalahan kami, Tuhan beri jalan keluar. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Asal kami melekat pada-Mu ya Tuhan. Kami lebih setia lagi mencari Engkau. Bertekun kami, bersemangat kami dalam Engkau ya Tuhan. Engkau adalah satu-satunya penjunan kami. Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Tuhan, Engkau selalu yang memberi kekuatan pada kami. Engkau menjagai, melindungi, memberi kesehatan kami. Memberkati kami juga, memelihara dalam keluarga. Semua Tuhan memberkati semua ya Tuhan melingkupi. Kami juga berdoa untuk Ibu Meti yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang beri hikmat selalu. Di mana dia memberitakan firman-Mu. Pakai dia lebih lagi. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati anaknya. Semua termasuk jemaatnya. Tuhan juga semua biar mereka lebih dekat lagi. Lebih setia lagi mengikut Engkau. Tuhan, terima kasih ya Tuhan lawatan-Mu pada siang hari ini. Tidak ada terkecuali Tuhan jangkau semua kami yang hadir. Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu, Tuhan tilik hati kami masing-masing. Apapun permasalahan kami tidak bisa, hanya Tuhan yang mengetahui semua isi hati kami ya Tuhan. Ini jawaban-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Tuhan telah menegur kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar kami lebih setia lagi, lebih giat lagi, terutama pengerja semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, mereka juga lebih setia lagi mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semua pelayan-pelayan ini pada siang hari ini Tuhan berkati. Maupun sekolah minggu juga anak-anak yang masih kecil ini ya Tuhan. Tuhan beri pengertian pada mereka semasa masih kecil ini ya Tuhan. Biar mereka bertumbuh di dalam Engkau sampai dewasa ya Tuhan. Bisa mengenal Engkau, lebih setia lagi akan Engkau. Biar Tuhan selalu menjagai di sekolah maupun di mana mereka berada. Tuhan menjangkau mereka ya Tuhan, melindungi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga dijamu makanan yang telah tersiap. Tuhan berkati tangan-tangan yang menyiapkan, biar menjadi kesehatan kami sempurna. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan ya Tuhan. Kalau kami juga sebentar usai dari tempat sini, kemanapun kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memagari kami, dimanapun kami berada. Tetap kami menjadi saksi-saksi-Mu. Dimanapun kami bergaul, Tuhan selalu hadir. Roh Kudus selalu menjamah kami semua ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Pimpinan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini begitu baik, begitu indah selalu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu baik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pemeliharaannya, pengawalannya, apapun yang mereka kerjakan semua seteru Engkau ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menuntun kami, memegang kami dengan tangan kanannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, glory,
glory, glory. Haleluya, haleluya, pujihu. Haleluya, pujihu. Haleluya, pujihu. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati.